Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, uh, review, review dan juga review semifinal dan preview final Piala Dunia 2026. Review semifinal gue ingin mulai dulu dari pertandingan antara Prancis menghadapi Spanyol ya, dimana gue adakan polling di di YouTube, dimana di postingan YouTube ya, dimana lebih banyak yang memperkirakan Prancis yang akan melaju ke babak final. Gua juga memperkirakan Prancis yang akan maju ke babak final, tapi ternyata memang kalau gue bisa bilang Spanyol memberikan kejutan ya. Memang kalau dari sisi head to head, sebelumnya memang pertemuan di antara kedua negara ini berlangsung ketat, dengan Spanyol di dua pertemuan sebelum semifinal Piala Dunia ini selalu menang menghadapi Prancis. Tapi bagaimana Prancis yang kalau dilihat ya dalam putaran Piala Dunia kali ini mereka lebih stabil, lebih konsisten, terutama dari sisi kemenangan. Spanyol sempat meraih hasil imbang di pertandingan pertama menghadapi Cape Verde, sementara Prancis itu konsisten, mereka selalu menang ya, mereka selalu menang. Bukan cuma menang, tapi bagaimana cara mereka mendapatkan kemenangan tersebut, dominasi, kualitas juga mereka tunjukkan, konsistensi. Dan kalau ditarik bahkan di dua Piala Dunia terakhir di Qatar dan juga di Prancis, ya Prancis ini di Qatar dan juga di Rusia ya, Prancis ini tampil minimal sebagai runner up, bahkan pernah menjadi juara dunia. Dan dengan skuad yang juga menurut gue memiliki kualitas yang bagus, beberapa pemain juga bahkan dari Piala Dunia Rusia tuh masih berada di tim nasional Les Bleus ya. Belum lagi Didier Deschamps yang punya pengalaman yang juga sangat kental bersama dengan tim nasional Prancis. Ini yang membuat mungkin Prancis ini lebih diunggulkan, tapi yang terlihat justru kematangan strategi menurut gua, kejelian strategi dari Spanyol, di mana ya luar biasa menurut gua strategi yang membuat para pemain, terutama pemain serang dari Prancis seperti kayak Olis, seperti kayak Barcola, itu tidak banyak berkutik. Gua menilai salah satu faktor kesuksesan dari Spanyol yaitu adalah bagaimana Luis de la Fuente ini menginstruksikan memiliki pertahanan yang solid. Kuncinya di situ, bagaimana mereka bertahan dengan lebih dalam, katakanlah seperti itu, positioning dari para pemain Spanyol daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya, sehingga garis pertahanan mereka ini tidak terlalu naik. Dan ini memberikan kesulitan bagi terutama sayap serang Prancis, di mana sayap serang Prancis ini menjadi senjata ya dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan Spanyol menurut gua dalam hal penyerangan ini mereka betul-betul membangun momentum dari pertahanan. Jadi ketika mereka memiliki kesempatan untuk melakukan transisi, di situ mereka lakukan. Tapi mereka tahu mereka punya kualitas dengan kecepatan, dengan transisi, dan dengan ketajaman. Dan itu yang mereka manfaatkan, dan akhirnya mereka bisa mencetak 2 gol. Perancis sendiri gue pikir juga, terutama di gol kedua ya oleh Pedro Porro, ada semacam kayak hilang konsentrasi. Dan dari situ gue berpikir ini nampaknya ada juga semacam kayak anti klimaks ya dari tim nasional Prancis. Tapi ini terjadi justru di tahapan-tahapan akhir. Sementara Spanyol yang gue katakan tadi ya, di pertandingan pertama dikejutkan dengan Cape Verde menahan imbang, tapi setelahnya mereka terus membangun momentum, mereka terus melaju dengan konsisten menurut gue. Dan ini merupakan juga salah satu perbedaan di antara Prancis dan juga Spanyol di pertandingan semifinal pertama. Dan Spanyol menurut gue melaju ke final, ini merupakan kejutan, dan mereka akan menghadapi Argentina. Gue akan pindah ke review semifinal kedua antara Inggris menghadapi Argentina. Well, di semifinal ini Inggris menurut gua tampil bagus di
babak pertama dalam arti menghadapi juara bertahannya. Mereka ini ya ingin tampil rapi, ingin tampil disiplin. Itu dulu yang nampaknya ingin dibangun oleh Thomas Tuchel. Mereka juga memiliki motivasi yang tinggi. Gue juga menilai bahwa turnamen sebesar Piala Dunia ini kalau sudah masuk ke tahapan-tahapan tertingginya seperti kayak semifinal ataupun bahkan final, faktor karakter, faktor mental itu juga memiliki porsi yang sangat besar. Tentu saja di samping faktor teknis dan juga faktor strategi. Dan Inggris di babak pertama menurut gue memiliki karakter yang sangat kuat. Bahkan sampai mereka bisa unggul duluan di babak kedua melalui Anthony Gordon. Tapi disitulah menurut gue momentumnya. Momentum bagi, menurut gue, penurunan momentum bagi Inggris dan kenaikan momentum bagi Argentina. Setelahnya ada semacam kayak kegamangan ya. Dan ini banyak sekali yang terjadi juga terhadap tim-tim yang menghadapi Argentina, di mana Argentina juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya sempat tertinggal dulu. Dan banyak negara ketika berhasil unggul menghadapi Argentina, selanjutnya mereka mengambil posisi bertahan. Apakah ini salah? Apakah ini tidak? Well, secara naluri pasti ketika Argentina ini tertinggal, mereka akan lebih keluar menyerang, mereka akan lebih agresif. Dan di satu sisi ini memberikan semacam kayak opsi bagi tim negara lain, dalam hal ini adalah juga Inggris ya, apakah mereka akan menghadapi Argentina dengan bermain terbuka juga atau mereka akan bertahan. Dan kalau dari gue lihat tadi malam ya, bagaimana Thomas Tuchel ini memilih untuk melakukan penggantian yang sifatnya lebih menurut gue bertahan. Nampaknya mereka juga ya hampir sama seperti beberapa negara lainnya juga yang mengambil posisi oke, kita amankan kemenangan ini. Apakah ini hal yang salah atau tidak? Hal yang salah ketika tidak bekerja. Artinya Argentina ya akhirnya bisa mencetak 2 gol, maka bisa dihakimi bahwa oke, pendekatan Tuchel ini tidak pas. Namun sebaliknya, kalau pada saat itu bisa ya mengamankan situasi, maka ya strateginya benar dari Tuchel. Cuman itu tidak terjadi tadi malam. Jadi menurut gue ya Tuchel tidak pas ini mengubah dengan cukup drastis ya menurut gue cara bermain Inggris yang akhirnya lebih bertahan lagi. Namun Argentina juga memiliki karakter yang luar biasa sih menurut gue. Sepanjang Piala Dunia kali ini, di mana mereka tertinggal seperti ini bukan yang pertama kali. Dan mereka menunjukkan kualitas karakter, kualitas mental, dan juga kualitas permainan yang justru semakin berbahaya ketika mereka dalam tekanan yang besar. Tertinggal dan pertandingan menuju ke akhir ya menurut gue. Mengejutkan juga bagaimana mereka bisa mencetak 2 gol. Bahkan pertandingan pun tidak bergulir ke perpanjangan ya. Dan ini luar biasa kalau melihat lagi, ini adalah panggung semifinal dari Piala Dunia kali ini. Argentina melangkah ke babak final. Dan gue juga akan berbicara terkait dengan preview secara singkat saja. Untuk perebutan tempat ketiga ini juga merupakan hal yang menurut gue menarik ya. Ini tentang mental, ini tentang karakter. Dua negara, dua tim yang mimpinya sama-sama terkubur untuk bisa menjadi juara dunia. Karena kalah di semifinal, mereka akan saling berhadapan. Cuman gue pikir Prancis ya mereka lebih memiliki pengalaman di level tertinggi di turnamen ini. Sementara Inggris ya menurut gue tentunya ini menyakitkan ya bagi Inggris yang punya punya motivasi football is coming home. Mereka nyaris dan dekat menurut gue dengan hal tersebut. Tapi tidak terjadi. Gue gak tahu bagaimana keadaan mental setelah kekalahan di semifinal, karena ini akan sangat berpengaruh di perebutan juara ketiga nanti. Tapi gue pikir Perancis yang akan menjadi juara ketiga. Nah, terkait dengan final Spanyol menghadapi Argentina, menurut gue ini juga akan menjadi sebuah pertandingan yang menarik. Pertandingan dari kedua negara, kedua kesebelasan yang mungkin di turnamen kali ini juga memiliki dinamikanya tersendiri ya, naik dan juga turunnya. Gue di sisi lain melihat pertemuan head to head terakhir itu terjadi pada tahun 2018 di antara keduanya.
tentu saja ini sudah tidak relevan lagi karena terlalu jauh. Tapi kalau melihat bagaimana Spanyol yang mengandalkan kolektivitas mungkin ya, dan juga pendekatan strategi, penampilan yang rapi menghadapi sebuah tim juga Argentina dengan keunggulan kualitas karakter yang sudah teruji, pengalaman juga serta kualitas-kualitas individu yang ada di skuadnya. Sorry. Dari situ gue berpikir Argentina masih lebih diunggulkan sih untuk bisa mengatasi Spanyol. Gue bisa jadi salah, tapi gue memprediksi lebih besar kemungkinan Argentina juara bertahan menjadi juara lagi di Piala Dunia kali ini. Walaupun gue menjagokan Spanyol sebenarnya di final nanti. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Sepakat tidak sepakat dengan pendapat gue? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.